Dari sekian banyak mobil yang meluncur 2020 ini, Kia Sonet salah satu yang pantas mencuri perhatian. Kenapa? Coba dong lihat desainnya. Saya yakin pasti banyak yang suka. Kia Indonesia juga terlihat serius menjual Sonet. Jauh hari sebelum meluncur saja, banyak beredar foto di media sosial sebuah Sonet berkamuflase warawiri di jalanan ibu kota. Maksudnya pasti bukan hanya untuk pengetesan, tapi juga mencari perhatian. Hasilnya, kabar bakal meluncur di sini pun tersebar di mana-mana. Lantas Sonet resmi dirilis 11 November 2020 dengan harga yang mengejutkan. Tidak sampai 300 juta rupiah. Tepatnya 289 juta rupiah untuk tipe termahal Premier seperti unit tes warna merah ini. Bentuk keseriusan Kia lainnya ada dari jumlah varian yang ditawarkan. Total ada 5 tipe dengan rentang harga lumayan besar, yang paling murah saja bahkan cuma 193 juta rupiah. Apakah sepadan dengan uang yang dikeluarkan? Itu yang ingin saya cari tahu. Karena dengan mengeluarkan duit segitu, bisa saja menyasar dua segmen sekaligus, masuk ke low MPV dan juga low SUV. Tapi Sonet adalah SUV berukuran mungil yang jelas saja kelasnya berbeda. Sedikit membahas background Sonet. Jadi bukan terlahir di negara asalnya Korea Selatan. Pengembangannya justru terpusat di India dan sekaligus melakukan debut global di sana. Masuk sini pun dalam status CBU. Sonet dirancang khusus agar masuk segmen bernama Sub 4M atau mobil super kompak. Angka 4 menandakan panjang bodi tak sampai 4 meter. Mesinnya pun harus di bawah 1200 cc untuk bensin dan 1500 cc untuk diesel. Dan kata lain, seperti kelas LCGC di sini, karena juga mendapat insentif dari pemerintah. Jadi Sonet di India masuk dalam kelas mobil kecil dengan harga yang terjangkau. Tapi tentu berbeda dengan di sini, jelas ada penyesuaian. Konstruksinya memakai platform K2 yang ternyata saling berbagi juga dengan Kia Seltos. Tapi jika dihubungkan langsung dengan saudaranya berlogo Hyundai, Sonet berkaitan erat dengan Hyundai Venue. Sama-sama masuk Sub 4M juga. Nah, secara desain Sonet jauh lebih keren. Coba perhatikan, setiap sudut bodinya membentuk lekuk unik yang enak dilihat. Karena masih jarang Anda di jalan, jadilah pusat perhatian. Beruntung desainnya nggak India banget. Ini keren sih. Paling keren lihat wajah secara frontal, cukup sangar dan mengintimidasi. Grill Tiger Nose makin berkarakter dan herannya nggak perlu bermain banyak sudut-sudut tajam. Malah cenderung menggelembung dan bulky yang menggambarkan otot besar. Tapi tetap enak dilihat dari berbagai sisi tanpa ada yang terasa janggal. Proporsinya juga pas, pakai pelek 16 inci yang dibalut ban Opolo 215/60. Fender besar pun terisi penuh roda, sangat mencirikan SUV sekali. Ada bedanya sedikit dengan versi India, cuma dari dimensi panjangnya saja. Jika di sana kurang dari 4 meter, di sini lebih sedikit. Kira-kira setara panjangnya Toyota Yaris dan Kia Rio. Penyebabnya, ketambahan molding di bagian bumper belakang. Tidak signifikan, tetap saja ringkas setara hatchback kompak. Namun pastinya punya keistimewaan yang tidak dimiliki hatchback biasa. Ground clearance-nya mencapai 205 mm. Sangat aman untuk melewati jalan rusak, polisi tidur yang tinggi, sampai genangan air. Gambar interior Sonet mirip seperti Seltos. Nuansa sporty terlihat mewah, walau ada beberapa panel memakai plastik keras. Untungnya nggak terlalu banyak, masih dominan bagian yang mewah. Area panel instrumen dan monitor head unit menyatu juga seperti Seltos. Mirip dashboardnya Mercedes-Benz A-Class dan B-Class, tapi tidak berisi dua monitor dengan resolusi layar yang sangat tinggi. Tetap terlihat canggih, terutama panel instrumennya. Perpaduan grafis analog dan informasi digital membuatnya terlihat mahal. Semua jok juga sudah tebal kulit khusus tipe Premier ini dan juga dynamic. Begitu juga setir sampai tuas transmisi. Ruang depan tergolong lapang untuk diduduki orang berpostur lebih dari 180 cm. Posisi mengemudinya command position layaknya SUV. Garis bahu dibuat rendah membuat visibilitas luas ke semua penjuru bikin percaya diri meski postur aslinya tidaklah besar. Bodi kecil tidak berdampak ke kursi belakang. Tidak banyak tersisa ruang kaki untuk penumpang berpostur jangkung. Penumpang depan harus rela berbagi ruang agar masih tercipta ruang kaki. Beruntung atap SUV-nya tinggi sehingga masih ada ruang tersisa untuk kepala. Mobil kecil memang enak disetiri sendiri, tapi masih bisa kok dijadikan mobil keluarga asalkan anak-anaknya masih kecil. Toh tersedia bagasi besar untuk menampung banyak barang. Deknya cenderung rendah untuk menghasilkan luas 392 liter.
Tapi kargo besar jadi kurang praktis akibat sandaran jok belakang yang menyatu, tidak bisa dilipat terpisah 50:50 atau 60:40. Nah, banyak ke urusan fitur. Ngomongin ini bisa panjang lebar. Untuk mobil nggak sampai 300 juta aja banyak banget fiturnya. Membuat value-nya begitu besar dan kesan murahnya dapat. Gambarannya sama seperti Seltos, tapi Sonet dikemas lebih terjangkau lagi. Kalau cuma lihat fiturnya saja tanpa mengetahui label harga, pasti mengira harganya 300-an atau 400-an juta rupiah. Singkatnya seperti ini, Sonet punya fitur yang nggak ada di mobil seharganya. Pertamanya menarik banget, ada wireless smartphone charger. Tinggal selipkan smartphone di sela-sela dashboard, otomatis baterai terisi. Tapi ingat, tidak semua smartphone berfungsi. Head-unitnya pakai Bose, terkesan berkelas seperti mobil premium. Walau untuk telinga awam saya terdengar nggak terlalu istimewa, setidaknya nggak butuh upgrade-upgradean lagi. Semua pengaturan lewat monitor 8 inci dengan ragam konektivitas. Ada Android Auto, wireless Apple Car, Bluetooth, sampai voice recognition. Dengerin musik berhubungan dengan fitur baru bernama Mood Light. Ada di bagian door pocket, sebuah lampu menyala kerlap-kerlip mengikuti ritme musik bila volume suara dibesarkan. Warnanya bisa diatur sesuka hati, kalau gelap bakal mencolok banget. Anak muda pasti suka ini seperti sedang berada di arena dugem. Menyalakan mesin bisa dari luar kabin lewat tombol di remote. Berguna saat ingin menghemat waktu untuk memanaskan mobil sebelum beranjak pergi. Fitur yang juga ada di Chevrolet Trailblazer. Dan ini yang paling berguna menurut saya, tersedia ventilated seat di bagian sandaran jok. Solusi yang tepat untuk iklim tropis. Semburan AC akan keluar dari kisi-kisi kecil di jok. Kalau cuaca lagi panas-panasnya, ini sangat menolong banget. Paling nggak, semua fitur itu mampu melampaui SUV yang juga lebih mahal loh. Belum lagi fitur standarnya seperti ada lampu LED, auto climate control, sunroof, tire pressure monitoring system, sampai cruise control. Kekurangan pasti ada yang mungkin bakal dicari orang-orang. Misalnya nggak ada setir teleskopik, pengaturan jok masih manual, terus rem parkir belum elektrik, rem belakangnya juga masih tromol. Kalau lebih minim elektrik harusnya lebih awet buat jangka panjang, bukan? Nah, dari sisi berkendara juga ada fitur yang menarik seperti mobil mahal. Ada mode berkendara yang terdiri dari Eco, Normal, dan Sport. Pengaturannya lewat tombol di bawah AC yang feelingnya sama seperti mobil-mobil lainnya. Mode Eco untuk berhemat tapi tenaganya lemot. Kalau ingin kebut-kebutan bisa pilih Sport untuk eksplorasi putaran mesin tinggi. Persis di sebelahnya ada Traction Mode. Pilihannya ada Mud, Snow, dan Sand. Kendaraan nggak bakal kepake kalau berkendara normal sehari-hari. Berguna bila saat melewati medan lumpur, licin, ataupun berpasir. Tapi setidaknya ada di sebuah SUV yang cuma penggerak roda depan ini. Seenggaknya sudah tersedia kalau sewaktu-waktu diperlukan. Opsi mesin nggak pakai 1000 cc turbo dengan gearbox DCT 7-speed seperti di India, melainkan mesin baru naturally aspirated Smartstream Gamma 2 1500 cc. Mesin yang lebih konvensional tapi mudah akrab untuk pasar sini dengan output mesin yang tak mengecewakan juga. Tenaga dan torsi tergolong besar untuk ukuran mesin 1500, malah masih di atas mayoritas mesin 1500 lainnya kok. Kenyataan mesin ini tetaplah powerful, malah nggak terasa seperti mesin 1500 lainnya. Torsi mulai terasa sejak putaran rendah, ditambah tendangan tenaga di putaran atas. Akselerasinya enak banget, sangat bertenaga untuk mesin Cenggo. Itu juga karena peran penting transmisi Smartstream IVT atau bernama Intelligent Variable Transmission. Ini sebenarnya CVT hasil inovasi terbaru Hyundai Group. Ada yang beda, seperti mengganti sabuk CVT konvensional dengan rantai. Katanya sih ingin meningkatkan respons ketika berganti rasio. Lalu memakai tensioner untuk mengatur diameter puli yang mampu mengurangi selip dan menambah efisiensi. Ditambah lagi, rantai bebas perawatan. Harusnya usia pakai jauh lebih panjang dibanding CVT biasa. Klaim itu ada benarnya. Di antara CVT lain yang pernah saya coba, IVT Sonet ini yang paling enak. Nggak terasa lamban seperti karakter kebanyakan CVT yang mengejar irit. Masih ada setakan saat di kickdown seperti Matic konvensional. Perbedaan giginya tetap terasa smooth seperti CVT biasa. Total ada 8 gigi virtual yang rasionya rapat. Semuanya berjenjang linear dan smooth banget.
Setiap langkah berpindah tetap sehalus CVT. Pindah gigi manual pakai shift tronic juga cepat. Ini yang bikin akselerasi terasa spontan dan responsif. Nggak nyangka juga CVT bisa menyenangkan seperti ini. Iritnya juga terbukti. Berdasarkan MID, konsumsi penggunaan dalam kota yang padat dengan banyak stop and go mencatat 10,3 km per liter. Cruising santai di jalan tol dengan kecepatan antara 80-100 km per jam didapat 18,4 km per liter. Rute kombinasi rata-rata berada di 13,5 km per liter, sesuai rata-rata mesin 1500 cc. Bicara rasa berkendara, sebenarnya konstruksi kaki-kaki Sonet sederhana saja. Suspensi depan MacPherson strut, belakang torsion beam. Ekspektasinya tentu nyaman seperti ciri Kia yang lain. Redaman mantap mengusir getaran hingga ke dalam kabin. Tapi harus diakui, bantingan termasuk keras menggambarkan mobil yang kecil. Akan terasa bila duduk di belakang. Tapi bukan berarti kaku dan juga terlalu kasar. Peredam kejutnya bekerja optimal menciptakan rasa berkendara dewasa layaknya mobil Eropa. Ditambah kabin yang juga hening, bisa mengisolasi dari kebisingan ban dan dunia luar. Kestabilan di kecepatan tinggi terasa mantap. Feedback setir yang hambar, tipikal electric power steering, tapi masih bisa ditoleransi. Mampu berubah bobotnya lewat sistem NDPS, yang sangat berlangsung mulus di setiap gradual kecepatan. Putaran yang enteng ketika berjalan pelan atau parkir berangsung berat seiring pertambahan kecepatan. Nah, sampailah pada kesimpulan tentang mobil ini. Kia memainkan logika terbalik. Sekarang, mobil berfitur mewah nggak harus dijual mahal. Dan peruntungan seperti itu bukan lagi usaha brand-brand Cina. Jadi kalau punya budget 290 juta, Sonet bisa masuk pilihan selain hatchback seperti Toyota Yaris, Kia Rio, Honda Jazz, atau Mazda 2. Malah membawa banyak benefit dari sebuah SUV, belum lagi fiturnya yang juga sangat komplit. Bagi saya, Sonet sangat memenuhi kebutuhan sebagai mobil kota harian. Mulai dari desain luar dalam yang oke, ground clearance tinggi, fitur ventilated seat yang bikin punggung adem, safety-nya yang sangat mencukupi, lalu mesin dan transmisi yang ternyata begitu menyenangkan. Sekian review dari kami. Baca ulasan lengkapnya di auto.com dan zickwheels.co.id, dan tunggu terus video-video terbaru di channel YouTube The Official Auto dan juga Carvaganza. Stay safe dan sampai jumpa. Bye.